Pemikiran yang ketiga yang aku dapatkan dalam perenunganku adalah siapa yang paling membutuhkan aku saat ini. Dalam masa kesedihan berkabung, aku menangis, aku terpuruk, aku benar-benar drop pada saat itu. Dan suatu ketika aku merenung, kalau aku terpuruk, aku drop, aku hancur, siapa yang rugi? Apakah cuma aku sendiri? Ataukah memang ada orang lain dalam hidup yang sangat membutuhkan kehadiranku saat ini? Jadi pada saat itu aku mendapatkan pemahaman bahwa ada orang lain yang sangat membutuhkan aku saat ini. Mereka adalah orang terdekatku, mereka adalah papa mamaku, mereka adalah abangku, adekku. Mereka adalah orang-orang terdekatku yang masih sangat membutuhkan aku. So aku harus kuat, so aku harus kembali melangkah lagi, so aku harus terus melanjutkan kehidupan. Karena ada orang lain yang membutuhkan aku. Dalam panggilan aku, dalam visinya aku, ada guru-guru di desa yang masih membutuhkan aku, ada anak-anak di desa-desa yang masih membutuhkan peranku. Jadi aku harus keluar dari masa keterpurukanku ini. Aku gak boleh membiarkan diriku hancur dalam masa yang memang secara manusia layak aku hancur saat itu, karena memang aku sangat bersedih, aku sangat berkabung, aku sangat kehilangan almarhum adekku. Tetapi pemahaman bahwa ada orang lain yang membutuhkan aku itu membuat aku untuk berdiri kembali di atas kakiku. Aku berjuang, sulit memang pada saat itu, tapi aku harus menguatkan diriku untuk berjuang. Aku sudah menceritakan di seri-seri awal apa yang aku lakukan untuk aku bisa kuat, aku bisa recovery. Tapi itu bukan hal yang mudah. Pemikiran-pemikiran ini yang kemudian juga membantu aku untuk kuat. Salah satunya adalah ada orang-orang terdekat aku yang membutuhkan aku. Ada guru-guru yang masih membutuhkan aku. Ada anak-anak di desa yang masih membutuhkan aku. Tuhan mungkin masih mau aku mengerjakan hal-hal lain lagi untuk berdampak buat orang lain. Jadi aku harus kuat. Aku harus memaksa diriku untuk tidak boleh tinggal secara terus-menerus di dalam keterpurukanku itu. Kebenaran ini juga berlaku buat kita semua. Saat kita ada dalam keterpurukan, saat kita memilih untuk mungkin mau mengakhiri hidup, saat kita ada dalam masa down, saat kita ada di dalam masa keterpurukan, saat kita berpikir bahwa kehidupan kita sudah berakhir, ingat kembali siapa yang paling membutuhkan kita saat ini. Yakinlah bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang masih sangat membutuhkan kehadiran kita. Saat kita mulai give up, waktu kita mulai gak berdaya lagi dan merasa bahwa keputusan untuk mengakhiri hidup itu hal yang tepat, hal yang pas, hal yang lebih baik buat kita. Berhenti sejenak dan ingat lagi siapa orang-orang yang masih sangat membutuhkan kehadiran kita. Mungkin itu orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita, mungkin itu orang-orang yang kita layani selama ini, mungkin itu orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mereka masih sangat membutuhkan kehadiran kita. Jadi kita gak boleh berhenti sebelum Tuhan suruh kita untuk berhenti. Aku mempercayai bahwa Tuhan suruh kita berhenti lewat kematian. Hanya itu, saat kita mati pasti itu waktu yang tepat buat kita semua untuk berhenti. Tapi selama Tuhan masih izinkan kita hidup, itu artinya kita harus terus berjuang. Karena ada orang lain yang harus merasakan pertolongan kita, harus mendapatkan kehidupan mungkin melalui kehidupan kita. Jadi kita gak boleh menyerah. Mungkin teman-teman yang menonton video ini hari ini mungkin ada di antara kalian yang merasa aku pengen menyerah, aku udah gak mampu lagi, aku udah gak sanggup lagi, aku pengen mengakhiri hidupku. Please, tenang sejenak, renungkan kembali, ingat siapa yang saat ini paling membutuhkan kita. Yakinlah, kalau gak ada ratusan orang, mungkin ada puluhan. Kalaupun gak ada puluhan orang, ada satuan.
Ada beberapa di antara kita, ada beberapa orang terdekat kita yang masih begitu membutuhkan kehadiran kita. Dalam perenungan aku merasa bahwa memang dalam masa kesedihan, dalam masa keterpurukan hidup, kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Tapi aku ketika membaca kitab suci, membantu aku juga membaca beberapa buku, membuat aku berpikir bahwa aku nggak boleh end di sini, aku nggak boleh berakhir di sini. Aku harus terus melanjutkan kehidupanku karena ada orang lain yang masih membutuhkan kehadiranku. Ada beberapa orang yang kehidupannya tidak bisa berjalan dengan baik tanpa perannya aku. Bukan aku ingin sombong, tapi itu realita. Seringkali kita lupa, seringkali kita mau give up, seringkali kita mau menyerah, seringkali kita pengen mengakhiri hidup kita karena kita lupa melihat di sekitar kita. Ada beberapa orang yang kehidupannya nggak bisa berjalan tanpa kita. Ada beberapa orang yang memang untuk makan minum pun bergantung pada kita. Ada beberapa orang yang untuk hidupnya mereka itu bergantung pada kehadiran kita. Jadi kalau Tuhan belum cabut nyawa kita, Tuhan belum mengambil nafas kita, itu artinya Tuhan masih mau kita berperan aktif dalam kehidupan orang-orang tersebut. Kita berkontribusi untuk kehidupan mereka sampai waktu kita selesai. Di video aku yang pertama aku bilang aku menemukan alasan kenapa Tuhan masih izinkan aku hidup. Artinya masih ada panggilan, ada misi yang harus aku kerjakan. Nah, di bagian pemikiran ini, mungkin orang-orang tersebut masih membutuhkan aku karena itu memang panggilanku, itu adalah misiku. Teman-teman, waktu kita mau give up, remember again, siapa yang paling membutuhkan kita saat ini? Waktu kita mau berpikir untuk mengakhiri hidup kita, untuk mau tinggal terus-menerus dalam keterpurukan, remember again, siapa yang paling butuh kita saat ini? Pasti ada 1-2 orang yang sangat membutuhkan kita. Masih ada orang-orang di sekitar kita yang gak bisa, kehidupan mereka gak bisa berlanjut tanpa peran kita. Jadi Tuhan masih mempercayai kita hidup, salah satunya karena mereka belum bisa sendiri, mereka belum bisa hidup tanpa kita. Tuhan masih mau kita ada buat mereka. So, jangan sepelekan hidup yang kita punya sekarang. Jangan sepelekan kesempatan bernafas, hidup, berkarya yang Tuhan masih kasih buat kita. Kita harus terus fight. Karena masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Mungkin selama ini kita saja yang kurang sadar betapa mereka begitu membutuhkan kita. Tapi kalau kita merenungkan dengan begitu baik, mereka gak bisa hidup tanpa kita. Tuhan masih mau kita ada untuk mereka. Jadi kita harus terus berjuang. Kita harus move on. Kita harus fight. Kita harus terus kuat. Kita harus terus berjalan. Karena mereka yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan kita. Semoga pemikiran ini membantu kita untuk terus kuat, untuk terus berjuang di tengah-tengah berbagai macam struggle kehidupan, tantangan kehidupan, masalah hidup yang kita hadapi. Ingatlah bahwa ada 1-2 orang yang gak bisa hidup, bertahan hidup